Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32 Tidak apa sombong di hadapan orang sombong. Pagi hari, Pak Ridwan, apa ini rumahnya? Tanya Amora, saat netra matanya melihat rumah sederhana di depannya. Benar Nyonya, Non Ella menyuruh kalian untuk tinggal di sini. Pak Ridwan berkata, tega banget sih mas, anakmu. Sudah, nikmati aja. Toh mas kira ini rumah tidak terlalu buruk hanya untuk bertiga. Amora cemberut, ia langsung melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan suaminya yang masih di halaman rumah. Sebenarnya rumah yang akan ditempati Ayah Haris dan Amora tidak terlalu buruk. Rumah satu lantai yang sederhana dan masih bernuansa asri. Awalnya malahan Cinderella akan membiarkan si penyihir Meksiko tidak punya tempat tinggal. Namun Agam membujuknya agar tidak terlalu keras terhadap ayahnya. Dan jangan menjadi anak durhaka terhadap orang tua. Mau tidak mau, Cinderella menuruti apa yang dikatakan suaminya. Walau terasa berat dan enggan untuk melakukannya, karena Agam mengancam kesejahteraan perpepewannya. Kenapa sih harus banget nolong mereka? Biarin aja mereka hidup mandiri. Gerutu Cinderella masih tak terima jika salah satu asetnya ditempati oleh si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba. Bahkan Cinderella yang tengah membuat sarapan di dapur terus menghentakkan barang yang akan dia pakai dengan kasar, membuat Agam begidik ngeri melihatnya. Agam langsung memeluk Cinderella dari belakang, lalu mengecup tengkuk sang istri dengan lembut. Jangan seperti itu sayang, tapi lihatlah Ayah Haris yang sudah tua. Ia tidak mungkin kerja banting tulang di saat umurnya sudah tua. Petik 2. Cinderella terdiam, benar apa yang dikatakan Agam. Ah, sudahlah aku lapar. Petik 2. Ketika Cinderella akan menyuapkan cemilan itu ke dalam mulutnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dilihatnya ternyata yang menelpon adalah Meli, sahabat baiknya. Ada apa Mel? Cinderella bertanya. Apa kau sibuk? Sudah lama kita tidak berkumpul. Petik 2 kurung siku tutup. Ucap Meli dengan nada lirih. Apa ada masalah? Cinderella sedikit khawatir. Tidak ada, hanya ingin curcol denganmu. Kau sedang sibuk mengurus bayi besarmu? Guton Meli. Cinderella tersenyum. Tidak juga, mau bertemu di mana? Tanya Cinderella dengan semangat. Karena sudah lama juga tidak bertemu Meli. Bagaimana kalau kamu ke apartemenku? Petik 2 kurung siku tutup. Baiklah, kirim alamatnya, aku akan ke sana di antar Siwan Abut. Ucap Cinderella melirik sang suami yang sedang makan. Oke bye, petik 2, bye, petik 2. Cinderella mengakhiri panggilan teleponnya, lalu melirik Agam. Aku boleh ya, nanti siang main ke apartemen Meli. Petik 2. Boleh sayang, tapi nanti diantar Pak Ridwan ya. Petik 2.
Cinderella mengangguk. Lalu mengantarkan Agam ke depan rumah untuk berangkat kerja setelah sarapan selesai. Ketika Cinderella akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja mobil mewah datang dan berhenti di halaman rumah Cinderella. Siapa itu? Tanya Cinderella pada dirinya sendiri. Keningnya berkerut ketika orang yang di dalam mobil tidak kunjung keluar. Dengan rasa penasarannya, Cinderella melangkah dengan perlahan ke arah mobil itu. Lalu mengetuk pintu kaca mobil di sebelah kanan. Cinderella melipat kedua tangannya di dada. Setelah mengetuk kaca pintu mobil, tak lama, kaca mobil itu perlahan terbuka dan bergeser dengan slow-mo. Memperlihatkan seorang pria bersorban hijau berkacamata dengan pakaian rapih. Assalamualaikum, Cinderella, sapanya, yang mana membuat Cinderella ingin terjengkang. Melihat pria itu lagi setelah sekian lama, Suneo. Gagap Cinderella, lalu mundur 2 langkah ke belakang. Pria itu membuka pintu. Pakaian ala-ala ustadz yang dia kenakan membuat dia gagah permanen. Itu menurutnya. Namun menurut Cinderella tentu saja tidak. Apa kabar kamu, wahai ciptaan Tuhan yang paling indah? Petik 2. Baik, ngapain kamu kesini? Cinderella sedikit ngeri melihat pria yang ada di depannya. Yang selalu ia cap sebagai Suneo di dunia nyata. Tidak bisakah kamu menyuruh tamu masuk? Karena Rasulullah menganjurkan kita. Ya, saya mengerti. Tapi di rumah tidak ada siapapun. Jawab cepat Cinderella. Karena ia tidak mau Ustadz abal-abal ala Abu Janda berceramah panjang lebar. Tapi setidaknya, menyuruh tamu untuk duduk di teras lah. Maksa banget sih si Suneo ini. Gumam Cinderella dalam hati, berdecak sebal. Namun tanpa diduga pria itu sudah duduk di kursi teras rumah. Yang mana membuat Cinderella melototkan matanya. Kamu ngapain sih datang lagi ke kehidupan aku? Yang udah tenang damai sentosa juga. Aku kesini untuk menjalin silaturahmi lah. Pret, pria yang bernama Burhan itu menggelengkan kepalanya. Melihat sifat Cinderella yang tidak berubah sedari dulu. Burhan adalah pria yang pernah berkencan buta dengan Cinderella. Dan itu ulah si Nungki si Milikiti, yang menjebak Cinderella pada kencan buta itu. Bukan Cinderella namanya, jika dia tidak membuat ulah. Namun pria yang bernama Burhan itu kebal muka. Dan malah membuat Cinderella kehilangan muka di hadapan orang-orang. Namun setelah pertemuan itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Tapi, entah angin dari mana membuat Burhan datang lagi. Aku kesini untuk membimbingmu ke jalan yang benar lah. Cinderella memelototkan kedua matanya ketika si Suneo berbicara seperti itu. Membimbingku ke jalan yang benar. Memangnya, selama ini jalanku salah ya? Perasaan jalanku sudah benar ke depan dan kaki menginjak tanah deh. Maksud saya. Stop. Cinderella menghentikan Burhan yang akan berbicara.
Aku ke dalam dulu, pengen boker jika melihatmu, ucap Cinderella berlari masuk ke dalam. Sebelum Ustadz Suneo abal-abal ini berceramah panjang lebar. Baiklah, aku tunggu. Teriak Burhan. Cinderella mengunci pintu karena takut si Suneo masuk ke dalam rumah. Ia mengambil tas dan ponselnya dengan terburu-buru, lalu pergi keluar rumah menggunakan pintu belakang. Aku harus menghindari pria aneh itu, ucap Cinderella menutup gerbang belakang dengan pelan-pelan. Apartemen Melly. Cinderella yang baru saja sampai beberapa menit yang lalu. Kini dirinya tengah menjajah kulkas Melly yang penuh dengan makanan. Tangan kanan memegang es krim. Tangan kiri memegang keripik. Dan tidak lupa, di dalam mulut Cinderella terdapat bolu, yang dia lelepkan ke dalam mulutnya hingga penuh. Ya ampun Surela, kerasukan apa lu? Melly menggelengkan kepalanya tak percaya. Aku lapar, Auntie, curcol sambil ngemil kan enak. Ujar Cinderella menutup kulkas menggunakan siku tangannya. Lalu ia melangkah ke ruang TV layaknya dirinya adalah pemilik apartemen. Mau curhat apa? Tanya Cinderella yang sudah di posisi wenak. Sebelum curhat, aku mau tanya. Tanya apa? Kamu kesini mandi dulu nggak sih? Bau jigong campur bau biklin, bekas kecebong suamimu. Melly menutup hidungnya. Cinderella refleks mencium badannya, lalu dia menyengir kuda. Hehehe, tahu aja kalau aku belum mandi. Taulah, bau biklin sangat menyengat. Mandi dulu gih sana, pakai bajuku. Dorong Melly dengan pelan. Ih, enggak ah. Enggak mau, mandi dulu sana. Ish, iya, mandi ini. Cinderella terpaksa menuruti perkataan Melly untuk mandi. Ia tidak bisa menolak apapun yang disuruh oleh sahabatnya ini. Sementara di sini lain, si Suneo masih duduk menunggu Cinderella. Yang belum keluar dari dalam rumah, membuat ia mengerutkan keningnya karena menunggu terlalu lama. Namun tak berapa lama, pintu terbuka bersamaan Bisumi keluar. Cinderella. Bisumi menoleh. Loh, ada tamu rupanya? Bisumi terkejut. Assalamualaikum. Ucap Burhan dengan ramah, mengucapkan salam. Waalaikumsalam, cari siapa mas? Cinderellanya ada Big, Non Ella, sudah pergi tadi. Dia juga nggak bilang sama Bibi kalau ada tamu. Hah, pergi, perasaan saya dari tadi di sini Big. Kok saya nggak lihat Ella keluar dari rumah? Non Ella keluar dari pintu belakang mas. Oh, Burhan merasa kecewa. Namun sedetik kemudian dia tersenyum. Ya sudah Big, bilang pada Ella untuk menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Baik mas, ngomong-ngomong ada apa ya? Maaf sebelumnya saya kasih tahu, jika Non Ella sudah bersuami. Saya tahu jika dia sudah bersuami. Saya kesini hanya untuk menuntunnya ke jalan yang benar.
Jalan yang benar, Bisumi pun sama herannya dengan Cinderella. Anak majikan saya, jalannya udah benar kok mas. Kaki masih menyentuh tanah. Bukan begitu Big, selama ini kan sifat Cinderella amburadul dan somplak. Siapa tahu jika saya rukiah dia bisa normal kembali. Jadi maksud Mas Iki opo? Anak majikan saja kerasukan jin gitu? Sepertinya begitu Big. Dasar wong gemblung. Sentak Biksumi, memukul pundak si Suneo. Anak majikan saya tidak perlu dirukiah. Sifatnya memang sudah seperti dari kecil. Wes pergi sana, buang-buang waktu saja. Tapi Big. Wes pergi, hus. Usir Bisumi, seperti mengusir kucing oyen. Burhan pun melangkah pergi dan masuk ke dalam mobil. Sementara Bisumi menatap kartu nama yang diberikan si Suneo padanya. Untuk apa ini? Kayaknya nggak penting juga. Bisumi membuang kartu yang diberikan Burhan. Kembali ke apartemen Meli. Meli tengah memainkan ponselnya. Mengirim beberapa pesan pada suaminya yang tengah bekerja. Meli juga menunggu Cinderella yang masih betah di kamar mandi membersihkan tubuhnya dengan sabun. Namun tak lama, Meli mendengar bel apartemennya berbunyi. Ia pun segera bangun dari duduknya untuk membuka pintu. Ya, siapa? Tanya Meli pada dua orang tamu paruh baya dan wanita cantik di depan pintunya. Kami orang tua Satria. Dek. Jantung Meli berdetak kencang. Tenggorokannya terasa kering dan susah untuk menelan ludahnya sendiri. Silahkan masuk. Meli mempersilahkan kedua mertuanya masuk. Diikuti oleh seorang gadis yang menatapnya dengan tatapan benci. Dengan wajah dingin, mereka bertiga pun masuk dan melihat kanan kiri. Di mana anakku? Tanya mertua laki-laki Meli yang sudah duduk di sofa. Satria sedang bekerja pak. Gugup Meli. Duduklah, saya ingin berbicara denganmu. Titah ayahnya Satria. Meli dengan patuh duduk agak berjauhan dengan kedua mertuanya. Hatinya gugup tak bisa disembunyikan. Satria sudah pernah bilang, jika kedua orang tuanya tidak merestui pernikahan mereka. Dan Satria juga diusir dari rumah orang tuanya. Ya ampun, apa yang akan mereka lakukan? Gumam Meli dalam hati, merasa was-was dan takut. Siapa yang bertamu Mel? Tanya Cinderella dengan santuy dari arah kamar. Semua orang menoleh pada Cinderella. Terutama kedua orang tua Satria yang terkejut ketika mendapati ada dua wanita di apartemen anaknya. Jadi, siapa istrinya Mas Satria? Tanya Sinta. Melihat Cinderella dan Meli secara bergantian, dia tunjuk Cinderella pada Meli. Lalu Cinderella duduk di sebelah Meli melihat tiga orang di depannya. Jadi kau orang luar, yang tengah bahagia menikmati harta anak saya.
dan menjadi parasit, sentak ayah Satria pada Cinderella. Parasit, maksud Bapak apa? Saya tidak perlu menjadi parasit. Karena saya sudah kaya raya sejak lahir. Cinderella menepuk dadanya dengan sombong. Cih, alasan, dengus ayah Satria, tidak mempercayai perkataan Cinderella. Sudahlah Pah, jangan berdebat. Kita kesini untuk jemput Satria. Bukan beradu mulut dengan kedua wanita tak berguna. Ibu Satria mengingatkan suaminya. Jemput, Cinderella mengerutkan keningnya. Ya, kami akan menjemput anak kami yang sudah wanita ini ambil. Tunjuk Ibu Satria pada Meli. Ya ampun ibu, kalian masih berpikir jika yang kalian jemput itu seperti anak TK? Anak kalian itu sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ucap Cinderella, lagian ya ibu, kakak saya ini kurang apa sih? Dia cantik dan berpendidikan, mandiri, dan bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak seperti... Cinderella menggantungkan nada bicaranya, namun kedua matanya melirik wanita di sebelah ayahnya Satria. Dia, yang hanya bergantung pada uang laki-laki. Tunjuk Cinderella pada Sinta. Jaga batasanmu, bentak ayahnya Satria pada Cinderella. Ia tak terima jika calon menantunya diejek. Dia bukan yang kami inginkan menjadi menantu. Dia dan anak kami beda kasta. Cinderella mengerutkan keningnya. Ia tak percaya ternyata di zaman sekarang masih ada orang tua yang berpikiran kolot seperti mereka. Yang memilih menantu dari kasta dan harta. Buhahaha. Cinderella tertawa dengan kencang. Ya ampun Bapak, memangnya Bapak ini dari kasta mana? Yang aku lihat, harta saya lebih banyak dibandingkan dengan harta Bapak. Apa Bapak ingin tahu? Jika saya adalah pemilik perkebunan teh terluas di Jawa Barat, dan saya juga memiliki banyak properti, termasuk apartemen mewah yang kalian pijak ini adalah milikku, ucap Cinderella dengan gaya nyeleneh. Membuat kedua orang tua Satria kehilangan muka. Ayahnya Satria yang sudah tidak tahan langsung berdiri dan melangkah pergi, diikuti oleh dua wanita di belakangnya. Ini belum selesai, awas kamu ya, ancam Sinta pada Meli. Hei, aku tidak takut, pergi sana, dasar benalu. Ketiga tamu pun pergi. Membuat Meli bisa bernafas lega lalu memeluk sahabat baiknya. Aku beruntung memiliki sahabat baik sepertimu. Jangan sedih. Orang seperti mereka harus dilawan dengan kesombongan. Tapi, bukannya kita tidak boleh sombong ya? Tidak apa sombong di hadapan orang sombong, hitung-hitung sodako. Ucap Cinderella. Malam berganti siang, yang kering kini mulai basah. Tidak terasa bulan pun berlalu begitu cepat. Bahkan kehamilan Cinderella sudah membesar. Dan menunggu hari untuk melahirkan. Agam dan Cinderella pun sudah menyiapkan kamar untuk kedua bayi mereka.
lengkap dengan semua perlengkapannya. Warna kamar dibagi menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri warna biru, yang sebelah kanan warna pink. Karena mereka akan menyambut bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Agam begitu bahagia, menunggu kelahiran kedua buah cintanya dengan Cinderella. Yang tinggal menunggu hari saja. Bahkan Agam menjadi suami siaga. Kapanpun dimanapun jika Cinderella membutuhkan dirinya. Jikapun Agam sedang berada di luar. Agam selalu menghubungi Cinderella dan menanyakan kabar dirinya dan buah cinta mereka. Setiap 5 menit sekali, seperti sekarang. Cinderella dan Agam tengah berkomunikasi lewat ponsel. "Ayang, kamu di mana?" tanya Cinderella lewat telepon. "Masih di luar sayang," jawab Agam di seberang telepon. "Sekalian, tolong carikan aku tumis genjer." "Di mana aku cari tumis genjer jam segini? Lagian kamu kok nggak kayak orang-orang ngidam mangga ke, apa kegitu?" "Aku pengen tumis genjer, ngapain aku ngidam mangga yang asam dan kecut? Tapi, dimakan nggak nanti tumis genjer itu?" tanya Agam kurang percaya. "Nggak tahu, pokoknya carikan aku tumis genjer dulu." Sentak Cinderella menutup teleponnya. Bersambung.